Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para ustadz yang ada di Darul Ulum dan juga di majelis ta'lim yang lain di Arab Saudi, maupun para sepuh, para ustadz, ustadzah yang ada di tanah air dan dimanapun berada, serta jamaah sekalian, baik yang ada di Arab Saudi, yang ada di Indonesia, dimanapun antum berada, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat sekeluarga, dan juga diberikan istiqomah ibadahnya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang termasuk golongan ahlul jannah yang bahagia fid wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas ridhonya. Kita senantiasa dapat berkumpul, bersilaturahmi, meskipun secara virtual, secara online, secara baik pun. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kesungguhan kita di dalam menjaga ukhuwah kita, sekaligus menjaga keinginan kita, ghirah kita untuk menambah wawasan, terutama di dalam pemahaman terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran adalah pedoman dalam segala aspek kehidupan, dan ini yang akan membawa kita selamat di dunia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing kita, mengajarkan kita dengan risalah dan syariahnya, dan kita contoh sunnah-sunnahnya, kita teladani akhlaknya, dan kita harapkan syafaatnya, sekaligus kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan tergolong umat beliau yang bersama-sama insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian tafsir kita, surah Al-Baqarah ayat 19 ya. Kemarin ayat 18 dan sebagainya sudah kita baca. Sekarang kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat ke-19. Silahkan ayat 19 sampai ayat 22. Ya, silahkan dibaca. Monggo silahkan. Siapa yang mau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa? Ayat 19. Ada yang mau baca? Ya, 19. Aw kasayyibim minas sama'i. Ya. Umi yang mau baca? Ya, monggo silakan Umi. Monggo siapa yang baca silakan. Silakan. Ayat berapa tadi Pak? 19. Aw kasayyibim minas sama'i.
Belum ketemu? Ayat berapa? Ayat 19. Ayat 19. Surah Al-Baqarah ayat 19. 19. Matanya mata muda. Iya. Monggo yang lain yang sudah siap. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu kan ya Pak Ustaz. Iya betul. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه Ya lanjut wa idza. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Udah saat situ Shadaqallahul Azim. Terus Pak. Sudah cukup dulu ya. Sadaqallahul Azim. Ya, oke. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Umi, bacaannya bagus sekali ya. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dzulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum. Al-ayah au kasayyibim, ya bacaan itu ghambi gunnah. Minas samaa'i, mat wajib muttasil. Ya, dzulumatu wa ra'dun, ya, itu bacaan itu ghambi gunnah. Wa barqu yaj'aluna, itu ghambi gunnah juga. Asabi'ahum fi idhar syafawi fi adhanihim, mat ismu fasil, him adhanihim minas sawaiqi, itu mimi hadar al maut wallahu muhitum bil kafirin. Muhitum bil kafirin bacaan iqlab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim, ini masih perumpamaan karakteristik orang-orang munafik ya, yang panjang lebar sebelumnya sudah dijelaskan mulai dari ayat 8 sampai ayat 18 yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini jamaah sekalian, yang kemarin sudah sampai begitu fatalnya Allah menyebutkan summum bukmun fahum yunfahum la yarji'un ya. Mereka bisu, itu tuli, bisu, buta ya, dan mereka tidak mau kembali ya, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dalam keadaan tersesat ya, tersesat yang tidak mau kembali untuk memperbaiki ketersesatannya itu ya, ketersesatannya itu ya, yang dengan harapan dengan Al-Quran harusnya mereka bisa tersinari dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka diumpamakan berikutnya di ayat 19 ini, au kasayyibin, au ay masaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik itu kasayyibin ya, seperti orang yang kehujanan, ay ka ashabi madarin ya, sebagai seperti orang yang lagi kehujanan ya, lagi kehujanan. Jadi asluhu sayyubun min soba yasubu ya. Jadi soyubun. Jadi mereka ini banyak sedang terguyur hujan ya, terguyur hujan. Ayang zilu. Jadi, terguyur hujan. Minas sama ya. Minas sama dari langit ya. Dari langit, minas sama ya. As-sahab
yakni mendung ya. Jadi mendung yang gelap gulita, lalu kemudian menurunkan hujan yang begitu derasnya. Ya, di dalam kepekatan mendung itu fihi ashab, di dalam mendung yang pekat itu zulumatun ya, sehingga menimbulkan kegelapan yang luar biasa ya, mutakasifatun ya, jadi kegelapan yang gelap gulita, yang tebel, yang yang pekat ya, dan disertai dengan wara'dun ya, dan halilintar ya, atau petir. Itu huwa utawi ra'dun itu al malaku, malaikat ya, al muwakkilu bihi, yang mewakili ya, yang mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa kita, menyapa manusia. Wa qila sautuhu ya, jadi ada yang mengatakan bahwa petir itu adalah suaranya malaikat ya, suaranya malaikat. Wallahu alam. Jadi itu, maka dari itu suara-suara malaikat itu ketika bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dianjurkan ketika ada petir ya, kita dianjurkan mengucapkan doa ya, subhana mayuraddu bihamdi wal malaikatu min khifatihi ya, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi malaikat itu saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mereka banyak-banyak berzikir kepada Allah, mereka banyak istighfar, banyak tasbih ya, banyak mensucikan asma Allah Subhanahu wa taala, min khifatih, karena ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, lalu di sini wabarkun ya, wabarkun nan kilat ya, lima'anin sautuhul ladzi yuzjiruhu bih. Jadi termasuk juga di samping suara petir juga sambaran-sambaran kilat itu. Ya, jadi kilatan-kilatan yang menyambar ya, yaj'aluna, sehingga mereka menjadikan ya, jadi menjadikan di dalam ashabus sayyib ya, orang-orang yang kehujanan itu kemudian menjadikan asabi'ahum ay anamilahum ya, pira-pira dricine atau asabi'ahum, pira-pira dricine itu munafik ya, orang-orang munafik itu atau manusia, ay anamiluha, tegese driji-drijinya asabi itu dijadikan apa, fi adhanihim ya, fi adhanihim, di dalam telinga-telinga mereka. Artinya karena takutnya dengan suara petir yang menggelegar itu, dengan kilatan-kilatan yang menyambar itu, lalu kemudian mereka menutup telinganya rapat-rapat dengan jari jemari mereka ya, min ay ajli sawaiqi, karena bangetnya suara itu, syiddati sautir ra'di ya, karena saking apa ya, bahasa Surabayanya cumplengnya ya, karena saking apa itu pekaknya suara petir itu ya, li alla yasma'uha, dengan harapan mereka tidak bisa mendengar ya, atau minimal mengurangi kerasnya suara petir itu, sehingga disumpeti kupingnya dengan telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Hadarul maut ay khaufal maut, karena ketakutan terjadi kematian, takut mati, min simaiha, setelah mendengarnya. Jadi mereka itu saking takutnya ketika kehujanan, ketika mendengar petir yang begitu kerasnya, mereka tutup telinganya, mereka tutup matanya ya, karena ketakutan ya, takut mati tersambar oleh petir-petir itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kadzalika haula'i, kadzalika utawi mengkono-mengkono masaluhum au kasoyibin ya, perumpamaan mereka seperti orang kehujan itu, haula'i, mereka itulah orang-orang munafik. Jadi maksudnya diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam orang yang kehujanan itu, jamaah sekalian, itu menggambarkan idza nuzilal Qur'an wa fihi dzikrul kufril musyabbahi atau musyabbihi bidzulumat wal wa'id alaihi musyabbihu birrad'i wal hijaji al bayyinati al musyabbihati bil barqi. Jadi idza nuzilal Qur'an, jadi ketika diturunkan Al-Qur'an, mereka itu disumpeti telinganya ya, di apa itu, mereka tidak mendengar secara
secara tulus ya. Itu orang-orang munafik. Wa fihi dzikrul kufril musyabbihi bidzulumat. Di dalam penyebutan itu Al-Qur'an memberikan perumpamaan kekafiran itu seperti kegelapan. Ya, az-zulumat. Kafirul musyabbih diserupakan dengan kegelapan-kegelapan. Wal wa'idu alaihi, sedangkan ancaman mereka dimasukkan ke neraka jahanam ya, itu diumpamakan dengan al-musyabbih birrad'i ya, dengan petir-petir yang menyambar itu. Wal hijaji, dan sebuah hujjah yang jelas, al-bayyinah ya. Jadi umi bayyinah itu artinya ibu yang jelas ya, nggak samar-samar, nggak pernah menghilang. Jadi selalu cetar membahana ya, untuk membawa kita istiqomah dalam kajian-kajian karena Allah Subhanahu wa taala ya. Al-musyabbihati bil barqi ya. Hujjah yang itu seperti kilat ya, diserupakan dengan kilat itu. Nah, ketika mendengar ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diajarkan Al-Qur'an yang di dalamnya ada basyira wa nadhira, ada kabar gembira bagi orang-orang yang ahli surga, namun juga ada ancaman-ancaman neraka bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka itu merasa ketakutan ya. Merasa ketakutan dan memang sengaja tidak mau mendengarkan. Nah, di sini kemudian diumpamakan mereka itu kemudian li alla yasma'una ya, mereka tidak ingin mendengarnya ya. Yasudduna adhanahum li alla yasma'una, li alla yasma'uhu ya. Jadi mereka menutupi telinga-telinga mereka li alla yasma'uhu, supaya tidak mendengarkan kalimah-kalimah Al-Qur'an, supaya tidak mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an ya, tidak mendengarkan nasihat-nasihat Al-Qur'an yang akan membawa kepada mereka dalam keimanan. Fayamilu ilal iman ya, sehingga mereka berpaling dari keimanan karena tidak mau mendengarkan ya. Tetap dalam kemunafikan mereka, tetap di dalam kesamaan mereka dengan kekafiran orang-orang kafir itu. Watar kudinihim ya, dan berani-berani meninggalkan agama mereka, meninggalkan keislaman dan keimanan mereka. Wahuwa indahum mautun ya, wahuwa utawi khale meninggalkan agama mereka itu indahum, tidak, untuk menurut mereka itu adalah mautun ya, satu kematian. Jadi ketika ada nasihat-nasihat Al-Qur'an yang dibacakan kemudian mereka menutupi telinga mereka, mereka tidak mau mendengarkan sebagaimana mestinya, itulah hakikatnya kematian hati mereka. Jadi yang kemarin sudah kita baca itu di ayat 8 itu atau ayat 9 ya. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, di sini bahkan disebutkan bukan hanya sakit ya, hati mereka bahkan mati, tidak bisa menerima lagi hidayah Allah. Mereka tidak bisa lagi menerima fatwa-fatwa Allah, nasihat-nasihat Allah yang ada di dalam kitabullah, dan inilah yang membawa mereka pada hakikatnya menuju kematian. Ya, wallahu utawi Gusti Allah iku muhitun, zat engkang ngeliputi ya bil kafirina, terhadap orang-orang kafir. Jadi Allah itu maha meliputi ya segala apa yang ada di dalam diri orang-orang kafir itu ya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu semuanya diliputi Allah. Tidak ada yang melebihi Allah, sehingga sangat sombong kalau kemudian mereka tidak mau menerima nasihat Al-Qur'an yang merupakan kalamullah. Ya, jadi Allah itu meliputi orang-orang kafir ilman wa qudratan fala yafutunahu ya, baik dari segi keilmuan ya, apalagi wa qudratan, kekuasaan ya, tentu Allah yang maha segala-galanya, sehingga sama sekali mereka tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mereka sangat rugi kalau kemudian mereka meninggalkan zikrullah ya, meninggalkan peringatan-peringatan Allah, penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita umat mukmin, umat muslim, muslimat ya, hendaknya sangat berhati-hati jangan sampai karakter-karakter seperti ini ya ada di dalam
diri dan kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadu yaqrabu, sangat dekat apa albarku. Yakadu parek apa albarku, kilat, yakhtafu absarahum, yang menyambar penglihatan mereka. Ayakhudhuha, ngalap apa albarku bisur'atin, ya, secara cepat. Jadi kilatan-kilatan apa itu? Kilat itu ya, sambaran-sambaran kilat itu begitu cepatnya ya, lewat di hadapan mereka. Kullama adha'a lahum. Nah, ini sifatnya orang munafik begitu. Kita bayangkan di tengah malam yang gelap gulita itu, ya. Kemudian mereka dalam keadaan berjalan. Dalam gelap gulita itu mereka berjalan, tapi karena gelap, ya, mereka tidak tahu arah. Ya, ini harus kemana ini? Jalannya yang mana ini yang bisa dilalui? Nah, kullama adha'a lahum masyaufi. Maka ketika ada kilatan yang menyambar itu, kelihatan sinarnya, kullama adha'a, tatkala menyinari albarku lahum, terhadap mereka, masyau fihi, maka mereka kemudian berjalan di dalam fi dhau'ihi, ing dalam cahayane albarku. Jadi mereka kemudian dengan kilatan yang menimbulkan cahaya itu, mereka berjalan, ya, mengikuti cahaya yang sesaat itu. Jadi artinya yang namanya kilat kan tidak lama, paling seret-seret ya kan, berapa detik atau berapa menit lah ya, dalam kondisi terputus-putus itu. Mereka berjalan hanya itu saja. Ini menggambarkan bahwa orang munafik itu karena mendapatkan atau meraihnya nur Allah, nurul Quran, hanya sebagian kecil saja yang dia dengar, ya, maka ya berjalannya segitu-gitu aja. Ya, kemudian wa idza azlama alaihim, lan ing dalem nalikane wis napa niku peteng, ya, alaihim ing atase wong-wong munafik, qamu ay waqafu, mereka berhenti mandek sapa wong munafik, ya. Ini jamaah sekalian. Jadi udah, karena nggak ada penerangan, ya, nggak ada lampu yang menerangi di dalam berjalan itu, kembali ke dalam kegelapan, ya mereka berhenti. Ya, itulah karakternya orang munafik. Ya, ketika ada ayat yang dibacakan, kemudian mereka merasa itu baik menurut mereka, mereka ikuti, mereka dengarkan, tapi yang dianggapnya merugikan bagi mereka, ayat Al-Quran itu mereka tutupi. Ya, dan itulah kegelapan hati mereka, didasari dengan kesombongan dan egoisme mereka untuk tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ditafsirkan tamsilu li iz'aji ma fil Quran, ya. Itu adalah perumpamaan li iz'aji ma dalam krono napa niki? Kegelisahan nggih. Kesedihan, kegelisahan, kecemasan, ma barang fil Quran, kang ana ing dalam Quran. Jadi mereka tuh ketika ada Al-Quran dibacakan, mereka cemas. Kok jangan-jangan menyinggung saya ini, ya. Jadi mereka baper, mereka mendahulukan perasaan. Nanti jangan-jangan ada Al-Quran yang dibacakan ini nanti menyakiti hati saya nanti, menganggap saya ini ahli neraka dan sebagainya ya. Mereka tidak mau seperti itu. Jadi mereka tidak mau tersinggung itu, padahal itu adalah obat bagi mereka sebetulnya. Jadi ini juga gambaran buat kita jamaah sekalian. Jadi kalau ada apa-apa yang sekiranya kita tersinggung dengan, mungkin ada yang menjelaskan atau mungkin ada yang bertanya yang sekiranya pertanyaannya itu mungkin menurut kita, loh kok ini saya jadi kroso gitu ya. Ya udah, ketika terasa ya kita merasa aja. Ya itu ibarat katakanlah pahit ya, kita rasakan. Nah, itulah pahitnya jamu. Jadi jamu itu nggak ada ya, hampir nggak ada jamu yang rasanya manis itu. Jamu rata-rata pahit, dan kepahitan itu ya tentu akan membawa kesehatan. Ya, suntik itu sakit ya, vaksinasi itu sakit. Nah, tapi sakit yang sesaat itu bisa mengobati. Bagi orang yang beriman, ketika dinasehati kemudian itu mungkin menyentuh hati, ya kita memperbaiki diri. Ya itu seperti itu.
Jadi mudah untuk diingatkan, mudah untuk diperbaiki, dan pada akhirnya mudah untuk kembali kepada tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi seperti orang kafir ini ya, jangan sampai ada di dalam diri kita. Jadi apa-apa yang menjadi dasar-dasar minal hijaji ya di dalam Al-Qur'an, hujah-hujah yang ada di dalam Al-Qur'an itu membuat gelisah qulubuhum ya, hati-hati mereka. Hati mereka merasa gelisah, cemas ya, terhadap isi kandungan hujah-hujah yang ada di Al-Qur'an itu. Ya. Dan di situ kemudian wa tasdiquhum lima sami'u fihi mimma yuhibbuna. Ya, mereka itu akan membenarkan isi Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu ya, ketika Al-Qur'an itu lima sami'u fihi mimma yuhibbun, yang didengar mereka, sedangkan ayat Al-Qur'an itu mereka senangi. Jadi Al-Quran itu dipilah dan dipilih. Kalau sekiranya Al-Quran itu menyenangkan mereka, sesuai dengan kepentingan mereka, maka ayat itu mereka ambil. Ya, mereka suka itu, mereka dengarkan. Namun sebaliknya, jamaah sekalian, wa wuqufuhum amma yakrahun. Ya, dan mereka berhenti. Ya, mereka tidak peduli, mereka tidak mau memperhatikan, bahkan mereka membenci apa-apa yang sekiranya tidak cocok menurut mereka. Ya, waduh ayat ini gitu kan. Jadi ada orang itu yang kadang-kadang dirinya kafir, disebut kafir, tidak mau, itu ada. Tapi kita juga tidak boleh mengkafirkan seseorang yang memang benar-benar walaupun benar-benar kafir, kita juga tidak boleh kemudian dalam arti mengolok-olok mereka ya. Jadi kalau bisa kita nasihati. Makanya kan ada siiran itu ya. Ojo ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak digatekke, kayak gitu tuh. Apalagi sesama muslim ya. Banyak loh ya di Indonesia itu yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang ya, membid'ahkan orang gitu kan. Ya, jadi karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada beberapa bagian bid'ah ya. Ada juga bid'ah hasanah, ada bid'ah makruhah, bid'ah muharramah misalnya kayak gitu. Ada klasifikasi bid'ah itu. Jadi tidak semua bid'ah itu dhalalah gitu ya. Jadi maka kata-kata kullun itu dalam konteks pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya tidak berarti semua bid'ah itu enggak. Ya, jadi sebagian dari bid'ah itu memang dhalalah. Ya, termasuk bid'ah itu ketika kita melantunkan sholawat atau irama-irama Al-Quran ya. Bahkan penulisan Al-Quran itu pada dasarnya bid'ah itu. Zaman Rasulullah kan tidak ada dibukukan seperti ini. Dan seterusnya masih banyak ya. Apalagi sampai mengkafirkan seseorang. Ya, mengkafirkan seseorang. Ada loh jamaah sekalian ya, orang yang dikategorikan seorang ustadz gitu, masya Allah, dengan tegasnya, dengan beraninya mengkafirkan ulama-ulama kita, mengkafirkan saudara-saudara kita sesama muslim yang hanya karena perbedaan asumsi, perbedaan orientasi, bahkan perbedaan memaknai. Contohnya misalnya memahami tentang Islam Nusantara gitu kan. Kita hati-hati sekali jamaah sekalian ya. Jangan mudah terprovokasi yang pada akhirnya akan memecah belah umat. Ya. Jadi kita husnudzon saja. Kenapa ada Islam Nusantara? Ya. Islam Nusantara ya, yes, kita pahami secara fleksibel aja bahwa kita sebagai orang Indonesia ya, sebagai warga negara Indonesia ya, itu ya tentu ada kenusantaraan gitu. Jadi kalau kita memahami Islam Nusantara itu adalah Islam yang kafah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga mungkin para madhab ya, para salafus sholihin misalnya seperti itu jamaah. Ya, sedangkan Nusantara adalah bahwa Islam kita karena berada di Indonesia, ya kita junjung tinggi nilai-nilai berkebangsaan. Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita kemudian berdasarkan Pancasila, mana ada sila-sila yang 5 itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran? Semuanya sesuai dengan Al-Quran. Ya kan? Jadi kita fahami demikian aja. Sehingga kita tetap menjaga nasionalisme kita, di samping juga menjaga keislaman kita, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga kekuatan akidah, kesempurnaan ibadah,
mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah, ya. Jangan memecah belah, ya. Jadi tolong kita sama-sama pedomannya Al-Quran. Sampai ada yang mengatakan orang yang Islam Nusantara lebih kafir daripada orang kafir. Naudzubillah, ya. Rasulullah pernah bersabda, orang yang mengkafirkan sesama muslim hakikatnya dirinya adalah kafir. Naudzubillah, ya. Jadi sekali lagi jamaah, terutama Darul Ulum, ya, dan juga warga negara Indonesia yang di Arab Saudi, tentu jenengan juga menyadari kok, ya, walaupun berada di negeri orang, tentu tetap menjaga nilai-nilai berkebangsaan Indonesia, ya. Bahkan ya namanya merantau, ya suatu saat tentu ya berusaha untuk punya cita-cita kembali, walaupun pada akhirnya kemudian Allah mentakdirkan di sana misalnya, ya, untuk seterusnya, ya, wallahu alam. Tapi paling tidak, contohnya ngaji kita ini kan walaupun pendengarnya banyak di Arab Saudi, kan tidak berarti saya harus berbahasa Arab. Jadi saya menjelaskannya ya pakai bahasa Jawa, ya, pakai bahasa Indonesia, kadang juga bahasa Madura, ya, bisa juga kadang-kadang bahasa Sunda, ya, kumaha itu aja tahu saya, ya, seperti itu jemaah. Jadi kenusantaraan yuk kita jaga, ya. Di samping juga kita Islam secara sempurna itu. Kalau kemudian Islam Nusantara yang tidak boleh itu kan kalau kemudian Islam dinusantarakan misalnya, karena Nusantara lalu bahasa yang tadinya bahasa Arab diganti dengan bahasa daerah, ya. Misalnya di Al-Quran, ya, ada Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, ya, itu kan artinya, tapi Bismillahnya tetap. Sholat pun demikian, sholat yang kita lakukan, ya pakemnya seperti itu, tidak kita rubah. Dengan bahasa Arab, ya bahasa Arab, tidak kemudian kita rubah dengan bahasa Indonesia, bahasa Madura, ya kan, itu yang tidak boleh, ya. Misalnya kita merubah Allahu Akbar diganti dengan Allah Maha Besar. Kalau di Madura Allah Seraje, ya, orang Surabaya Allah Gede banget. Kalau orang Jawa Tengah Allah Ageng sangat. Kalau di Sunda apa bahasanya? Allah Nanggadang gitu, ya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau Nusantara dalam arti kita berkebangsaan Indonesia, ya, mengikuti kepemimpinan bangsa Indonesia, ya itu karena memang eksistensi kita di Indonesia, ya. Inilah jamaah sekalian yang kita sayangkan kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan seperti itu, ya. Menafsirkan ayat-ayat juga sesuai dengan kemauan mereka untuk merusak kebersamaan kita sesama muslim, ya. Jadi monggo kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, ya, jangan sampai ada yang mengkafirkan satu sama lain. Mungkin kita berbeda pendapat, bahkan mungkin kita berbeda cara-cara ibadah kita, gitu. Ada yang usholinya dibaca menurut Imam Syafi'i bagus, ada yang tidak dibaca karena niat di dalam hati, innamal a'malu binniyat. An-niyatu huwa qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja di dalam hati, ya, bersamaan dengan perbuatannya, monggo silahkan, ya. Jadi di dalam hati sah, diucapkan menambah sunnah, itu. Yang kunut monggo silahkan. Antum di Masjidil Haram tidak pakai kunut juga bagus, ya. Ya, itu sama-sama ada dalilnya, sama-sama ada dasarnya. Jangan hanya perbedaan-perbedaan itu, termasuk ketika ada para kiai, para ulama kita mencanangkan Islam Nusantara, ya tidak perlu kemudian kita serang, kita jelekan, apalagi sampai dikafir-kafirkan, ya. Jamaah sekalian, hati-hati sekali terhadap kekafiran-kekafiran, kemunafikan-kemunafikan, menuduh orang lain kafir atau munafik, ya. Atau kemudian ada orang menuduh kita kafir atau munafik, kita sabar saja, kita doakan sambil kita introspeksi, ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita masing-masing. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Inilah yang dijelaskan di dalam tafsir Jalalain ini di surah Al-Baqarah ayat 20, ya. Kita lanjutkan, amma yakrahun, mereka kalau ada ayat-ayat yang mereka sukai, mereka dengarkan. Kalau ada ayat yang mereka tidak sukai, mereka buang, ya. Orang kafir, munafik, Yahudi, Nasrani, ya, ahlul kitab itu biasanya seperti itu,
Ya, maka di awal surah Al-Fatihah, di Al-Fatihah itu kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, maghdub ya. Terus itu ghairil maghdub ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, termasuk orang yang sesat itu. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dilanjutkan ya. Wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Nah, ketika mereka mencoba untuk menutup hati mereka, ya, menutup telinga mereka, padahal pendengaran batin mereka memang sudah tertutup. Nah, seandainya Allah walau syaa Allah, ya, walau syaa lan umpama menghendaki sapa Allah Gusti Allah la dhahaba, demi yakti teman-teman ngilangaken sapa Allah bisam'ihim, ya, ay bimakna asma'ihim, ya, pira-pira pendengaran mereka. Seandainya Allah menghendaki, maka mereka bisa-bisa dihilangkan pendengaran mereka, ya, yang selama ini mereka hanya tuli hati mereka, tidak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran yang ada karena kesombongan mereka menutupi kebenaran itu. Bisa jadi seandainya Allah menghendaki, Allah bisa menghilangkan pendengaran mereka, ya, bisa juga tuli, ya, di dalam fisik mereka, wa absarihim, dan juga menutup penglihatan mereka menjadi buta yang sesungguhnya, ya, yang tadinya hanya buta hati karena tidak bisa menerima nasihat-nasihat Allah ini, maka kemudian bisa jadi Allah juga membutakan mereka adz-dzahirati, ya, kama dzahaba bil batinah. Jadi Allah juga bisa seandainya menghendaki gitu, bisa untuk membuat mereka itu tuli, membuat mereka itu buta, baik batinnya termasuk juga lahiriahnya, fisiknya. Maka dari itu hati-hati sekali. Jadi katakanlah mengatain orang yang tidak baik, ya, kalau Allah menghendaki bisa jadi keburukan itu akan menimpa kepada orang yang menjelekkan orang lain itu. Naudzubillah, ya. Jadi sama halnya yang ketika akhir viral ini, ya bunda-bunda, ya, betapa seorang pelukis Nabi Muhammad yang menghina Nabi Muhammad, ya, yang dari Swedia itu kan, dia dengan alasan seni dan sebagainya karena merusak harga diri umat Islam, dan juga menghina kesucian umat Islam, ya, mereka kemudian dia merasa terancam dan akhirnya dijaga keamanannya secara ketat, ya, baik rumahnya maupun dirinya. Mobilnya pun didesain sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak mendapatkan satu kurigan sedikit pun. Dia merasa aman, merasa nyaman. Tapi Allah berkehendak lain, ya kan? Jika Allah sudah menghendaki, siapa yang sangka? Ya, mobil yang begitu desainnya luar biasa, bannya saja menurut cerita anti bocor, bayangkan, ya, nggak pernah bocor itu. Mobilnya pun anti peluru, dikawal juga dengan polisi, preman dan sebagainya. Ini subhanallah, ternyata Allah menghendaki lain, ya, terjadi kecelakaan maut, ya, yang membakar mobilnya, orangnya dan juga pengawalnya. Nah, ini sama dengan itu, dan akhirnya kan orang seluruh dunia bukan mendoakan baik dengan mereka, dengan dia, ya kan, tapi justru melaknat, mengutuk. Jadi karena keangkuhannya menghina seorang Rasulullah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, maka dari itu hati-hati sekali, ya. Di dalam surah Al-Hujurat itu dijelaskan, ya. Jadi la yaskhar qaumum min qaumin asa yakunu khairam minhum. Jangan sampai kaum satu dengan kaum yang lain, ya. Itu aliran satu dengan aliran yang lain, mazhab satu dengan mazhab yang lain. Itu guna saling menghinakan, ya. Jangan sampai terjadi. Ya, gitu. La yaskhar asa yakunu khairam minhum. Karena bisa jadi yang dihinakan, yang diolok-olok, yang dijelekan itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok, yang menjelekkan, ya. Seperti itu. Kalau dihubungkan dengan orang yang menghina, orang yang mencanangkan Islam Nusantara, ya, terlepas dari kontroversi yang ada tentunya, ya. Ya, tentu bisa jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkan itu. Ya, walan nisa'um min nisa'in asa yakunna khairam minhun, ya.
Termasuk juga kaum wanita, khususnya kaum wanita disebutkan oleh Allah ini. Ya, kaum wanita suka komentar terhadap orang lain. Ya, ini kerudungnya, ini jilbabnya, ini hijabnya kurang begini, kurang begitu. Ya, seperti itu. Kalau bisa, mendingan diingatkan. Ya, jamaah sekalian, diingatkan secara baik. Tapi kalau tidak, ya sudah, daripada nanti mengumbar hati yang kotor, mengumbar omongan yang tidak baik, ya lebih baik as-sukutus salamah. Ya, diam itu adalah keselamatan, ya, akan menyelamatkan kita. Nah, ini jamaah sekalian, sehingga kita jangan sampai meniru orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka itu menutup telinga mereka, menutup mata batin mereka, ya, nggak mau mendengarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi suatu saat Allah akan membutakan beneran, ya, menulikan, ya, membuat dia tuli, nggak bisa mendengar. Itu bisa jadi karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu, innallaha sak temene Gusti Allah, ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji, ya, sya'ahu ingkang dikersakaken Allah iku qadirun, ya, zat ingkang maha kuwasa. Apapun yang dikehendaki Allah, Allah pasti maha kuasa. Ya, jadi qadirun, ya, qadirun muridun, ya kan. Jadi qadirun muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman, ya kan. Jadi Allah itu maha kuasa, maha berkehendak. Sampai ada beberapa ayat, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, ya. Jadi Allah itu kalau sudah menghendaki segala sesuatu, ya, ketika andaikan mengucapkan Allah mengatakan kun, jadilah kamu, fayakun, maka perkara itu akan jadi, ya. Jadi itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa jadi akan diberikan satu yang terbaik dengan mukjizatnya Al-Qur'an ini. Ya, di Indonesia saat ini adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang termasuk nisful lail, ya. Yang di sini akan membawa ijabahnya doa-doa kita. Apalagi dengan kita berjauhan ini, ya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa salah satu doa yang paling mustajabah adalah doanya orang yang dizolimi dan doanya orang yang terasing, orang yang berjauhan satu dengan yang lain, ya. Satu dengan yang lain, tidak satu tempat tapi saling mendoakan. Ini yang luar biasa. Ini jamaah sekalian yang harus kita teladani dalam hidup kita, agar Allah akan menghendaki kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Ketika Allah sudah menghendaki kehidupan kita, tidak mustahil, ya. Apa yang selama ini mungkin dihinakan orang, Allah akan mengangkat derajat kemuliaan kita. Nah, sekarang ini kenapa kok belum? Nah, ini kita disuruh untuk berjuang sama Allah, ya. Berjuang untuk meraih ridha Allah, berjuang untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa, ya. Maha segala-galanya, ya, terhadap segala sesuatu, ya. Begitupun sebaliknya, Allah kalau sudah memberikan satu azab, memberikan satu musibah, ya, kekayaan bermiliar-miliar misalnya, bisa hilang dalam sekejap, ya, kalau Allah menghendaki. Maka dari itu yang kita harapkan adalah ridha Allah. Ketika Allah sudah ridha, apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalam diri kita, ya, insya Allah akan membawa kebaikan, membawa kemaslahatan dalam hidup kita, tentu dengan ridha Allah, bahagia dunia dan akhirat kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jamaah sekalian, monggo sebelum saya lanjutkan, ini masih ada sekitar setengah jam, ya. Monggo yang mau bertanya-tanya, mau menyampaikan unek-uneknya, bisa juga dengan hal-hal yang di luar tafsir, atau ada yang mempertanyakan atau meminta penjelasan lagi dengan tafsir ini, monggo dipersilahkan, ya. Silahkan, atau saya lanjutkan 1-2 ayat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda, ya. Ya, Mbak Rohimah, Bunda. Bunda Halimah. Nih, Pak. Ini tentang
ini tentang kan masalah kafir kan tadi kan. Oh, iya. Masalah tentang kafir. Iya, betul. Bahasannya. Iya. Kok apa yang disebut dengan kafir dhimmi? Kafir dhimmi. Oh, iya, iya. Apakah sama-sama kuat kafir atau kafir dhimmi? Oh, iya, Ini iya. penasaran saya, mohon penjelasan. Masya Allah, luar biasa. Syukron Afan. Ini Bunda Rohimah. Iya kah? Aywa. Oh iya. Madura punya ya. Jadi iya. Iya. Jadi kafir di dalam pendapat para ulama ya, para jamaah, kafir itu dibagi beberapa bagian ya. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Nah, kalau kafir zimmi itu kafir yang bisa hidup damai di tengah-tengah kaum muslimin ya. Jadi kafir zimmi itu dari kata zimun itu tanggungan. Artinya ketika orang-orang kafir, orang-orang non muslim ya, terutama di Indonesia ini agamanya kan bukan hanya Islam. Nah, ketika mereka itu bisa berdampingan, hidup damai dengan kita, maka kita pun kemudian harus bisa menjaga hubungan baik itu dengan mereka, ya. Jadi sampai pernah Rasulullah menyampaikan, ya, dalam hal kafir dhimmi ini, barang siapa yang menyakiti orang kafir, dalam arti orang kafir yang tidak menyakiti kita, itu hakikatnya sama dengan menyakiti Rasulullah. Ya, menyakiti Rasul. Maka ketika orang kafir itu tidak menyerang kita, orang kafir itu bisa hidup bersama-sama kita dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara gitu kan. Nah, kita wajib untuk menjaga kedamaian, menjaga inilah hebatnya Islam. Jadi Islam itu kalau mayoritas, insya Allah orang non muslim akan terjaga kenyamanan dan keamanannya. Itu kafir zimmi, dan kita dilarang untuk menyerang mereka, ya. Dilarang menyerang mereka. Ini di dalam surah At-Taubah ayat 29 itu kan diterangkan itu, ya kan. Nah, jadi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya kan, dan tidak beriman kepada hari akhir, ya, mereka mengharamkan dan sebagainya, ya, gitu. Tapi kalau orang kafir itu bisa hidup bersama kita, ya, bahkan sampai mereka itu membayar jizyah, membayar pajak. Kalau Islam kan membayar zakat, ya kan. Jadi sebetulnya di negara-negara Islam itu pada masa Rasulullah itu, ya, kalau umat Islam membayar zakat, kalau non Muslim ini membayar jizyah, membayar pajak. Tapi kalau sekarang misalnya keindonesiaan ini ada pajak, orang Islam ini kan sudah bayar zakat, kenapa harus bayar pajak? Nah, inilah yang dikaitkan dengan Islam Nusantara tadi. Jadi dalam kita berislam ada kewajiban zakat, ya kita laksanakan, kita tunaikan. Toh juga syaratnya kan kalau mampu, ya kan. Kalau nggak mampu kan nggak wajib zakat. Nah, kemudian ada wajib pajak. Nah, ini kewajiban kita dalam berbangsa bernegara. Siapa yang bisa bangun negara ini kalau bukan dari pajak bangsa kita? Ya, nah maka ada fungsinya sendiri-sendiri secara proporsional. Itu kafir dhimmi. Nah, kalau kafir harbi, ya, Bunda Rahimah Tretan Madura, ya. Kafir harbi itu kafir yang menjadi musuh Allah. Kafir harbun itu artinya kan perang. Kafir yang selalu memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, memusuhi kaum muslimin, itu kafir harbi. Dan kafir harbi ini wajib kita perangi, ya. Jadi maka di situ ketika kita bertemu dengan orang kafir yang menyerang kita, kita wajib menyerang mereka. Jadi prinsipnya umat Islam itu, ya, terkait dengan kafir harbi dan kafir dhimmi ini, ketika orang kafir itu menyerang kita, kita tidak boleh lari. Tapi kalau orang kafir tidak menggarai kita, tidak bikin gara-gara kepada kita, kita pun tidak boleh menyerang duluan. Jadi kesimpulannya itu kan kalau kalau kita dilarang mencari musuh, tapi kalau ada musuh jangan lari. Jadi kita perangi, kita berikan satu hujah-hujah yang membuat mereka itu harus kembali kepada jalan kebenaran. Itu kalau mereka berperang, ya kita perangi. Sehingga Rasulullah itu banyak terjadi peperangan-peperangan itu karena
karakteristik orang-orang kafir yang selalu ingin menyakiti kaum muslimin. Ya, kalau tidak ya enggak. Bahkan Rasulullah kan sudah beberapa kali jenengan mendengar ceritanya kan? Berapa kali Rasulullah berbuat baik dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Bahkan sampai Rasulullah pernah berjual beli baju besi dengan orang Majusi. Bahkan Rasulullah pernah punya pembantu anak kecil ya dari orang Yahudi, yang pada akhirnya tahu dengan kebaikan-kebaikan Rasulullah, justru mereka kembali kepada agama Allah. Pernah juga Rasulullah menyuapin orang-orang Yahudi yang tua, buta, ya, lumpuh dan sebagainya, disuapin Rasulullah walaupun dipisui dan sebagainya, karena ini dia tidak tahu. Itu kesabaran Rasulullah, itu yang kita contoh. Lah kalau kemudian dengan orang kafir zimmi saja kita dianjurkan, diwajibkan untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, nah masa sesama muslim dikafir-kafirkan? Nah, ini kan ya sangat ironis gitu jamaah sekalian. Ya, bahaya. Iya, itu justru akan memecah belah umat Islam. Gitu. Jadi ya kurang lebihnya lah mungkin Berarti yang disebut memecah umat Islam dari dalam ya Pak. bisa juga. Jadi musuh Islam itu ada eksternal, ada internal. Orang kafir jelas ya kan. Tapi kalau orang internal ini yang berbahaya. Itulah ini kalau sampai kemudian sesama umat Islam saling emosi seperti ini, nah yang terjadi kan perang sesama muslim yang harusnya memerangi kafir yang menyerang kita, justru malah perang antar saudara. Ini sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian di dalam kitab Nashihul Ibad kemarin kan, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Ya kan? Jadi kita lebih dahulukan untuk bersikap kasih sayang dengan sesama kita agar Allah juga memberikan rahmatnya kepada kita. Itu seperti itu. Oke, Bunda, itu ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waduh pada Bunda. Iya. Iya, orang Madura. Enggak. Iya, Semak dari Surabaya. Iya, iya. Ayat yang pertama yang itu Pak. Ke-21 tak. Oh gitu ya. Monggo silakan. 21 sampai 22. Dua ayat saja. Iya, iya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Syukran afan, barakallahu fikum. Ya, jadi jamaah sekalian, kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22 ya. Ya ayuhan nas, ya ini umat jais mufasil. Ayuhan nas gunnah musyaddadah ya. Walladzina min qablikum ikhfa la'allakum tattaqun. Tattaqun ini adalah idhar syafawi, tattaqun mat aridil sukun ya. Itu saya kira itu ya ayuhan nas di sini sebentar. Ya ayuhan nas ay ahlu Makkah ya, wahai manusia. Di sini secara khusus disebutkan ahlu Makkah, penduduk Mekah.
penduduk Mekah pada saat itu. Tapi ayat ini kemudian ditujukan kepada kita semua manusia. Ya, ditujukan kepada semua manusia. Wahai manusia, u'budu, ya, ay wahidu, ya. Sembahlah atau esakanlah, ya. Rabbakum, ya. Tuhan kalian. Di sini Allah tidak menyebutkan dengan kalimat ilahakum, tapi menyebutkan rabbakum, ya. Menyebutkan dengan kalimat rabbakum. Jadi rabbakum ini berarti dari kata rabbun yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar di surah Al-Fatihah, ya, yaitu yang menciptakan, yang mendidik, yang mengelola, yang mengatur dan sebagainya, ya. Itu kata rabbun. Sehingga dengan kompleksitas kemahakuasaan Allah menciptakan kita itulah, maka ubudu, ya, sembahlah dia, esakanlah dia, wala tusyriku bih, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan dengan siapapun, ya. Karena Allah itu Maha Pencemburu. Jadi kalau Allah kita duakan, maka Allah sangat cemburu dengan kesyirikan kita. Ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya, alladzi dzat khalaqakum kang was dadosaken sapa Allah ing sira kabeh. Ai ansha'akum, yang menciptakan dari permulaan sapa Allah Subhanahu wa taala. Walam takunu syai'a, ya, pada waktu itu kita belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa, kemudian diciptakan Allah, ditumbuhkan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, ya. Sampai sekarang ini, ya kan? Ini karena kuasa dan iradahnya Allah, qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemudian kita diwajibkan untuk menyembahnya. Kita sudah sering mendengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi settingan Allah menciptakan manusia dan jin ini pada hakikatnya adalah ditujukan supaya mereka mau beribadah, mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, yang telah menciptakan kita. Ya, walladzina min qablikum, dan juga wa khalaqa, dan Allah wis dadosaken alladzina ing wong akeh, umat-umat min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Jadi Allah juga yang menciptakan kalian, ya, menciptakan orang-orang sebelum kalian. Di situ kemudian la'allakum tattaqun, ya, supaya kalian tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa bi ibadatihi, kelawan nyembah ing Gusti Allah. Takwa itu adalah takut apa? Iqabahu, ing siksane Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah, beramal soleh karena Allah, berbuat baik untuk meraih ridha Allah, semata-mata karena ketakwaan kita. Ketakwaan dalam arti takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga di sini kata-kata wala'alla dan kata la'alla fil asli litaraji, ya. Jadi ini tujuan la'alla ini adalah bermakna harapan. Dengan harapan kita beribadah kepada Allah itu diharapkan untuk menjadi orang-orang yang berjiwa takwa, ya. Berhati-hati. Orang bertakwa itu berhati-hati, merasa takut, ya, takut dari siksaan Allah. Sehingga takut dalam hal ini bukan takut seperti kita takut dengan hantu, di mana dengan hantu, dengan kuntilanak, dengan pocong kita melarikan diri. Tapi kalau kita takut kepada Allah, berarti kita taqarrub ilallah, ya. Kita dekat dengan Allah. Kenapa dekat dengan Allah? Agar mendapat perlindungannya, agar mendapat penjagaannya, pemeliharaannya sebagai manusia yang sempurna, dan berharap jauh dari azab Allah di neraka nantinya. Tuh, ya. Wa fi kalamihi ta'ala li tahqiq. Jadi kata-kata la'alla di dalam kalimat ini, di dalam firman Allah ini, li tahqiq, ya, untuk memperjelas, ya, untuk menyatakan la'allakum tattaqun. Jadi sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, ya, yang pasti dengan menyembah itu, nah gitu. Yang pasti dengan ibadah itu akan membuat kalian bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu perjalanannya, prosesinya adalah melalui beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, ya, tidak menyekutukan Allah, dan meraih ridha Allah, sehingga akan mendapatkan predikat takwa Allah, ya, takwa Allah.
Nah, alladzi ja'ala lakum, ya. Kita bertakwa kepada Allah, kita menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena alladzi, Allah itu zat, ja'ala kang wis dadosaken ay khalaqa. Allah yang telah menciptakan lakum, ya, untuk kalian. Jadi setelah Allah ciptakan kita, ciptakan manusia, ya, kemudian Allah ciptakan juga al-ardo, ya, fasilitasnya berupa bumi, ya, firashan sebagai lemek, ya, sebagai lemek. Ai hala bisalton, hale menjadi lemek, ya, jadi bumi itu menjadi hamparan. Yaftarishu, yang menjadi hamparan, la ghayata fi silabati au layunati fala yumkinu al istiqrar 'alaiha. Ya, jadi hamparan bumi atau bumi yang dihamparkan Allah sebagai lemek kita, lantai, ya, di dalam kehidupan kita yang dihamparkan Allah Subhanahu wa taala ini, jamaah sekalian, itu kerasnya juga luar biasa, tapi ada juga yang lunaknya, ya, lembutnya juga luar biasa. Jadi bumi ini terdiri dari ada yang keras seperti batu-batuan, ya, ada yang kelihatan megah yaitu pegunungan, ada juga tanah itu, bumi itu yang lentur, yang lembut, yang lembek, yang becek, ya, seperti pasir, seperti debu, endut, ya, tanah liat dan sebagainya. Itu bermacam-macam itu. Itu semuanya ada fungsinya. Sehingga dengan segala macam segala macam yang diciptakan Allah dari karakter bumi itu yang menjadi lemeknya manusia hidup di dunia ini, ya, tentu kemudian fala yumkinul istiqrar 'alaiha, ya, yang kemudian tidak memungkinkan bumi itu akan menjadi al-istiqrar itu, ya. Al-istiqrar adalah yang tidak stabil, ya. Jadi artinya bumi yang diciptakan Allah dengan ekosistem yang luar biasa ini kemudian menjadikan kita tempat ini tenang, nyaman, gitu kan. Gitu. Seperti itu. Dengan tanaman-tanaman yang lengkap, dengan buah-buahan yang cukup, dengan bunga-bunga yang indah, dengan panorama-panorama yang membuat hati kita cerah, ya kan? Seperti itu. Bayangkan apalagi yang jenengan di Arab Saudi, katakanlah di Tanah Suci, di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Saya lihat sekelilingnya nggak ada orang yang menanam jeruk, tapi jeruk di sana banyak sekali, bermacam-macam jeruk. Nggak ada yang menanam pepaya, di sana juga banyak, ya. Bermacam-macam buah-buahan ada di sana, nggak tahu datangnya dari mana, ya kan? Itu Allah memberikan kuasanya sedemikian rupa itu. Itu menggambarkan bahwa kita ini disayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah ciptakan kita yang tadinya tidak terjadi apa-apa, tidak menjadi apa-apa, lalu sekarang menjadi apa-apa, menjadi siapa-siapa, ya kan? Itu kemudian diberikan segala fasilitas yang ada di muka bumi ini. Wassamaa, lan Allah ndadosaken ing langit binaan, ya, ay sakfan, sebagai atap, ya, sebagai bangunan yang tangguh, yang megah, bi ghairi amadin tarawunaha, yang tidak dilengkapi dengan tiang-tiang menurut penglihatan kita. Jadi menurut penglihatan kita langit yang begitu luasnya tanpa batas ini ternyata tidak ada tiangnya. Ada juga ulama yang mengatakan ada tiangnya, cuman kita tidak tahu, bi ghairi amadin tarawunaha, sesuai dengan penglihatan kita, tapi pada hakikatnya ada tiangnya, wallahu alam. Tapi yang jelas langit ini menurut kita nggak kelihatan tiangnya. Ini sebagai atapnya. Coba bayangkan, ya. Sama dengan lagunya orang Indramayu, ya. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Wah, itulah lagunya Roma itu. Ya. Jadi artinya iya. Jadi kehidupan, ya. Lah ini kita kehidupan di dunia ini, subhanallah, kita nggak punya apa-apa kan? Itu kan gambaran kehidupan manusia sebetulnya lagunya Roma itu. Jadi Allah itu memberikan hamparan bumi, menciptakan langit sebagai atapnya. Ini masya Allah, ya. Hidupku menyusuri jalan. Artinya ya, ayo hidup ini kita susuri jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Itu seperti itu. Nah,
dengan tanah yang subur, dengan langit yang menjadi atap itu jamaah sekalian, disertai dengan wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah kemudian menurunkan dari langit berupa air, ya, diturunkan hujan. Fa akhraja bihi minas samarat. Fa akhraja mengkonuli metu bihi atau tumbuh bihi sebab air hujan itu min anwa'is samarat, saking bermacam-macamnya buah-buahan, ya kan? Masya Allah, ya, rizqan lakum, ya. Jadi munculnya tanam-tanaman, buah-buahan, bunga-bungaan, wes macam-macam, ya, taman-tamanan, wah semuanya muncul seperti itu. Sebagai apa? Rizqan lakum, ya, sebagai bentuk rizki dari Allah untuk kalian semua wahai manusia. Nah, di sini jamaah sekalian, ya, ketemunya di sini. Jadi kita semuanya diciptakan Allah dengan segala fasilitas yang ada, ya. Mau minum apa saja ada, ya. Es aja ada macam-macam es, ya kan? Es campur, es kopior, es teler, es oyen, ya, es macam-macam. Ya itu kok sampai kemudian ada manusia yang masih minum minuman keras. Nah, ini kan bahaya ini, ya kan? Nah, minum minuman keras kan minumannya setan. Lah kalau kemudian kita minum minuman keras, lah setannya minum apa? Oh, kita sudah disediakan berbagai macam minuman, ya kan? Bebek aja macam-macam loh di Madura itu. Ada bebek goreng kremes, bebek goreng sinjai, bebek goreng songkem, ya, ya macam-macam itu. Ya kan? Nah itu kurang apa coba Allah ciptakan itu, ya. Coba apalagi jenengan yang bisa keluar negeri, ya, coba nggak punya sayap tapi bisa terbang itu sampean itu, ya kan? Ya, jadi Bu Rahimah, Umi Bayina misalnya, Bunda Suhan dan sebagainya itu, bayangkan dari Indonesia bisa terbang ke sana. Wong burung aja belum tentu bisa terbang sampai ke Arab Saudi, misalnya seperti itu. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita pandai-pandai kemudian beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Maka fala taj'alu lillahi andada. Maka dari itu janganlah kalian sekali-kali menjadikan Allah, ya, andada, ay syuraka fil ibadah. Ya, jangan dijadikan tandingan-tandingan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang lain yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi benar-benar kita menghambakan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita yang diciptakan Allah dengan penciptaan yang sempurna, dengan segala fasilitas yang ada, maka kemudian Allah akan menyayangi kita, ya. Jangan sampai seperti mereka yang kafir itu, ya, mereka yang munafik itu. Sudah tahu bahwa Allah itu tidak mau disekutukan, tapi mereka tetap saja menyekutukan Allah. Wa antum ta'lamun, ya kan? Di sini ditutup fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan tandingan-tandingan Allah sedangkan kamu tahu bahwa annahul khaliq, bahwa hanya Allah yang bisa menciptakan. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa ini Tuhan, itu Tuhan. Tapi ternyata Tuhannya kan maaf ya, ini bukan menyinggung agama lain, ya kan? Ini untuk keyakinan kita. Nah, kalau kemudian Tuhan itu kan maha hidup, ya kan? Maha hidup. Lah kalau ada Tuhan mati, terus gimana? Itu contohnya seperti itu jamaah sekalian. Sehingga kita bersama-sama di dalam beribadah, di dalam Islam, dalam keimanan kita, ya kita tahu betul bahwa yang menciptakan itu hanya Allah, ya. Yang orang mau bertuhankan siapa? Bahkan kemarin kita sudah memperingati G30 SPKI, ya. Orang komunis kan nggak percaya Tuhan itu. Ya, orang nggak percaya Tuhan, nah terus dia diciptakan dari apa? Yang dia makan itu tumbuh-tumbuhan dari mana? Itu kan harusnya tahu, antum ta'lamun, sedangkan kalian itu tahu annahul khaliq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, ya. Itu wala takhlukun, ya. Jadi dan kalian tidak menciptakan, tidak mampu apa-apa, ya. Tidak mampu apa, semua yang menciptakan Allah. Nah, itu ada yang bisa menciptakan kapal terbang misalnya. Orang menciptakan pesawat, menciptakan mobil, itu otaknya dari mana, ya kan? Keilmuannya dari mana? Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disitulah jamaah sekalian, wala yakunu ilahan illa man yakhluqu. Sedangkan rumusnya ketuhanan itu adalah tidak ada sifat ketuhanan itu illa man yakhluqu, kecuali Tuhan yang memang kuasa dalam penciptaan, yang mampu menciptakan. Itulah hakikat Tuhan, ya. Jangan seperti Raja Namrud ketika
mentang-mentang bisa menebas lehernya orang yang kemudian mati di tangannya, seakan-akan bisa membunuhnya, dipamerkan kepada Ibrahim, ya kan, dan sebagainya. Lalu Ibrahim yang menyampaikan, bisakah kamu menciptakan manusia? Bisakah kamu memindahkan menggeserkan matahari dari timur ke barat? Bisakah kamu? Akhirnya nggak bisa, manusia biasa, ya kan? Sama dengan Fir'aun di dalam masa Nabi Musa, ya, sok maha kuasa, ya, semua tidak boleh menyembah kecuali kepada saya, kata Fir'aun. Ya, toh pada akhirnya mati itu, ya. Makanya jangan sekali-kali menyekutukan Allah, apalagi menghina Allah, menghina orang-orang yang dikasihi Allah, mulai dari Rasulullah, orang-orang beriman, ya. Jangan sampai kita hinakan, berbahaya, ya, berbahaya. Kalau kemudian orang yang menghina kita, menghina orang-orang beriman, sampai menghina Allah, menghina Rasulullah, ya, mungkin hidupnya di dunia sepertinya biasa-biasa aja, tapi pasti di hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan, ya. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, apalagi nanti di akhirat, ya. Mereka pasti akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih adanya, ya. Jemaah sekalian, naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, ya. Dan insyaallah barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu jemaah sekalian. Cukup ya sampai 22. Di tempat saya sudah jam 1 lebih setengah 2 ya, setengah 2 kurang 5 menit atau kurang 6 menit. Monggo silahkan yang mau disambung pertanyaan lagi. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini, dilanjutkan Kamis depan nanti. Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta keterangan dari hadis yang berbunyi seperti ini. Ya. Lama khalaqallahu jannata wa ma adallahu ilaiha amarallahu Jibril anzuru ilaiha fanadhara Jibril ilaiha faqala bi'izzatika wa jalalika la yanzuru ilaiha ahadun illa yuridu ayyadkhul faqala Allah ufatil makari. Oh ya, hadis itu menggambarkan bahwa ketika Allah ciptakan dengan berbagai macam ciptaan itu, ya, sampai kemudian Jibril pun terkagum-kagum dengan keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan sampai kemudian kita membuat Allah itu benci dengan perilaku-perilaku kita. Jadi Allah yang sudah menciptakan segala kesempurnaan ini, jangan kita rusak dengan perilaku-perilaku kita yang kemudian Allah membenci itu. Allah tidak suka itu, ya. Itu jamaah sekalian. Kira-kira seperti itu kesimpulannya, ya. Kalau artinya insya Allah lah sudah banyak yang paham, karena hadis itu memang panjang itu, ya. Jadi intinya adalah bahwa kita jangan sampai merusak ekosistem yang sudah diciptakan Allah, termasuk program ciptaan Allah terhadap diri kita sebagai manusia. Di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, masa kalian tidak tahu, masa kalian tidak melihat, seperti itu. Jadi ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, jangan rusak kesehatan itu dengan kemaksiatan. Allah memberikan panjang umur kepada kita, jangan kita gunakan panjang umur ini untuk berbuat dosa dan murka yang kemudian nanti tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang menghargai ciptaan Allah, ya, mulai dari diri kita. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Menzolimi diri sendiri saja tidak boleh, apalagi menzolimi orang lain, kan begitu kan? Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Maka jangan sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi ini. Merusak diri kita, merusak keluarga kita, merusak rumah tangga, ya, merusak orang lain, ya, merusak persaudaraan kita, itu semuanya, sampai kemudian merusak lingkungan dan seterusnya, ya. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan
yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian Umi ya yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fiik. Ada lagi? Monggo silakan. Ya. Oke, jadi iya monggo. Pertanyaan dari hadis Arba'in Nawawi Ya. itu yang kedua. Mm-hmm. Bagaimana penjelasannya yaitu yang dinamakan ihsan. Ihsan. Oh iya. Baik, jadi begini Bunda. Suatu saat Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia yang putih bersih tampan gitu kan. Tiba-tiba di hadapan Rasulullah sang malaikat itu bertanya kepada Rasulullah, mal iman. Dijawab oleh Rasulullah dengan kalimah yang begitu indah, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir, ya, qadaihi khairi wa syarri dan seterusnya itu. Sadaqta. Jadi setelah dijawab oleh Rasulullah, iman adalah iman kepada Allah dan seterusnya itu rukun iman 6 itu ya. Tiba-tiba malaikat yang menyerupai manusia itu menjawab sadaqta, benar engkau. Kemudian tanya lagi, mal Islam. Apa itu Islam? Dijawab Rasulullah, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamas shalah wa ataz zakat dan seterusnya. Lalu dijawab sadaqta. Betul ya Rasul ya. Jadi Islam itu yaitu mengucapkan kalimat syahadat, salat, zakat dan sebagainya. Nah, yang terakhir, sang malaikat yang menyerupai manusia itu menanyakan mal ihsan. Ya, al ihsan an ta'budallah ya ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu ya maknanya dari segi bahasa sih al ihsan itu ahsana yuhsinu ihsan, berbuat baik ya. Jadi kita berbuat baik dengan sesama kita berbuat baik dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, itu termasuk ihsan. Tapi ihsan yang makna yang di dalam hadis itu yang sangat menyentuh hati kita adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, anta'budallah ing yen to nyembah sira Allah ing Gusti Allah ya ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Bayangkan ya. Kita salat melihat Allah. Kita beramal soleh melihat Allah. Kita membantu saudara kita seakan-akan melihat Allah. Ya, karena ihsan itu maknanya luas, ibadah itu sangat luas, bukan hanya sholat, puasa, zakat saja, enggak. Jadi termasuk kita berbuat baik dengan sesama kita itu ibadah. Ya, kita silaturahmi itu ibadah. Nah, ibadah-ibadah itu dalam konteks ihsan adalah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Ya, seakan-akan melihat Allah. Wah, ya, luar biasa. Nah, kalau kemudian tidak bisa, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kalau memang level yang pertama ini ya kita tidak bisa menyaksikan Allah, kadang sholat aja yang benar-benar dikatakan bermeditasi kepada Allah aja kadang-kadang pikiran kita ngelambiar kemana-mana, ya kan? Kita takbiratul ihram Allahu Akbar masih khusyuk karena ada niat itu. Al-Fatihah masih bagus karena tahu artinya. Begitu sudah rukuk yang dibayangkan kemana-mana. Allahu Akbar, waduh barang-barang naik ini. Wah, Sami Allahu liman hamidah, waduh besok masak apa ya? Nah itu gelambar semua sampai salam. Nah, ini mana mungkin bisa menyaksikan Allah. Jadi hanya sekedar sah secara formal syar'i, tapi tidak menyentuh kepada hakiki di dalam relung-relung hati yang paling dalam. Itu seperti itu jamaah sekalian. Jadi fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau memang secara tidak bisa menyaksikan Allah ya setidak-tidaknya Allah, yakinlah Allah menyaksikan kita. Salat kita disaksikan Allah, ibadah kita disaksikan Allah, perbuatan baik kita disaksikan Allah. Bahkan kajian kita malam ini ya, dini hari ini disaksikan Allah. Para malaikat Allah menebarkan sayapnya ya. Menghempaskan sayapnya untuk menutupi dengan rahmat Allah ya, mendoakan rahmat kepada Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bagi orang-orang yang ngaji ya, di tengah kesibukan panjenengan bisa ngaji seperti ini. Ini para malaikat subhanallah ya. Bahkan disebutkan
sampai binatang melata, ikan-ikan di laut semua mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita kemudian meyakini itu, ya, maka ibadah kita insyaallah akan khusyuk. Gitu. Walaupun kita tidak bisa sampai derajat menyaksikan Allah, nggak mungkin, ya. Maka fa ilam takut tarahu fa innahu yarak. Allah yang akan menyaksikan kita. Kita di bawah pengawasan Allah di mana dan kapan saja kita berada. Ada orang kita disaksikan Allah, tidak ada orang kita disaksikan Allah. Sehingga ketika kita merasa disaksikan Allah di mana dan kapan saja, kita akan senantiasa menjaga kejujuran kita, menjaga amanah kita, ya kan, menjaga akhlak kita, menjaga ibadah kita. Dan disitulah yang disebut dengan al-ihsan, ya. Al-ihsan, berbuat baik, beribadah yang seakan-akan kita menyaksikan Allah, atau seakan-akan kita yakin bahwa Allah menyaksikan seluruh amal-amal ibadah dan amal-amal soleh kita. Itu Bu Umi Bayinah, ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk minal muhsinin, ya, orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan-kebaikan disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Wa iyyakum. Silakan. Ada waktu enggak? Ya. Ya, monggo 5. Saya mau nanya lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, ya. Kelupaan kan. Ya. Ini tentang ini yang ayat ke-21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum Ya. alladzi, yang itu. Ya. Itu maksudnya untuk warga waktu masa di Mekah atau berlaku untuk orang yang Iya. sekarang? Jadi Sekarang, ayat ini. secara redaksional, ya, secara redaksional memang awalnya ditujukan kepada ahlu Makkah karena ayat ini diturunkan di Mekah dan Rasulullah dilahirkan di Mekah dan fase beliau waktu itu berada di Mekah, ya, berada di Mekah. Tapi keumuman lafadz ini, keumuman makna lafadz ini ditujukan kepada seluruh manusia. Jadi maka Allah menyebutkan ayuhan nas, bukan ya ahla Makkah, bukan, tapi ya ayuhan nas. Tujuannya apa? Secara khusus ditujukan kepada objek dakwahnya Rasulullah yang ada di sekitar Makkah, tapi secara menyeluruh karena kapasitasnya Rasulullah itu menjadi rasul seluruh alam, maka apalagi seluruh manusia, ya kan, wa marsalnaka ila kafatal linnas, gitu kan, seluruh manusia. Maka ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana? Ayat itu berlaku Oh iya. Oh iya, betul Bunda. Jadi iya, jadi berlaku sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Tidak ada satu ayat pun di Al-Qur'an, walaupun mungkin waktu itu turunnya ditujukan kepada hanya Rasulullah, tapi berlakunya sepanjang zaman. Ya, sepanjang zaman. Jadi misalnya begini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kan sebetulnya kan ditujukan kepada Nabi Muhammad, ya kan? Kata-katanya kan, kalimatnya kan tunggal mufrad. Fa idza faraghta fansab, ya kan? Jadi wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah kamu berharap, kamu berdoa dan sebagainya. Nah, itu tidak ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi juga kita jadikan sebagai pedoman kita. Itu seperti halnya inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Itu kanya ya kepada Nabi Muhammad, tapi makna mukhatabnya itu adalah kepada seluruh kaum muslimin. Nah, terkait dengan penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, di mana Allah yang Maha Esa yang menciptakan seluruh manusia, maka ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia. Jadi kita menyembah Allah yang telah menciptakan manusia sekarang ini, juga menciptakan orang-orang sebelum kita. Ya, seperti itu, supaya di antara manusia yang mau menyembah Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu ya, Bun. Ya. Oke, marah. Oke, Afan. Sami-sami ya. Saya kira itu dulu ya, jamaah sekalian ya.
Kalau nggak ada kita tutup ya, kita tutup doa aja. Iya Pak. Ya waktunya juga sudah 1 jam setengah lebih ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat selalu, dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an. Ya Allah, waj'al hayatana bi hayatin thayyibah bi barakatil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina. Ya Allah, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rahmanataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbi ja'alna muqimus shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah pengajian, majelis ta'lim, Darul Ulum dan majelis ta'lim apa saja di Arab Saudi dan dimanapun ya Allah, saudara-saudara kami berada ya Allah. Ya Allah, berikan kami hidayah-Mu berupa Al-Quran. Kasih sayangilah kami dengan barokahnya Al-Quran. Berikanlah cahaya hati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami. Mudahkan segala kesulitan kami. Lancarkan segala usaha kami. Sehatkan jiwa raga kami. Sembuhkan segala sakit kami ya Allah, dan segala sakit anggota keluarga kami, jamaah kami, sahabat-sahabat kami, dan orang-orang yang bisa mengikuti kajian ini ya Allah. Jadikan hidup yang sekali ini ya Allah hidup yang mulia dan istiqomah, hidup yang penuh dengan ridha Allah, hidup yang penuh dengan barakah, rizki yang halal, yang barakah, yang bisa kami gunakan untuk beribadah ya Allah. Memberikan kami karamah, hidayah, rahmat-Mu ya Allah. Jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia ya Allah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walidayya walil mu'minin amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala khilaf ya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat kepada kita dan dilancarkan segala usaha kita nggih. Ya, dan suatu saat mudah-mudahan bisa ketemu lagi dalam keadaan yang penuh barakah. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Mohon pamit, Assalamualaikum.